Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dinda dengan NPM 21700651664 dengan jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi kebutuhan nilai tugas saya dengan mata kuliah data mining dengan tugas menganalisis data sentimen dalam Twitter dengan dosen pengampus saya Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Selanjutnya saya akan share screen bagaimana cara untuk menganalisis data sentimen dalam Twitter. Share screen. Nah, kemudian langkah pertama yaitu kita akan mengkoneksikan Twitter kita dengan RapidMiner. Pada tab repository terdapat local repository. Kita klik local repository, kemudian terdapat connection, kita klik kanan, lalu kita create connection. Pada connection type, kita pilih data Twitter. Kemudian pada connection name-nya itu kita tulis Twitter connection. Kita create. Selanjutnya di sini belum terdapat akses tokennya, lalu kita ke sini, lalu kita request akses token, kemudian kita tunggu. Nah, di sini sudah terdapat authorize app. Kita klik, kemudian di sini sudah terdapat nomor tokennya, lalu kita pindahkan ke sini, lalu kita klik complete. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya kita tes dulu connection-nya apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah muncul tes successful, kemudian kita save. Kalau kita sudah save, kemudian kita drag and drop connection Twitter tersebut yang sudah tadi kita masukkan ke dalam halaman proses. Nah, kita drag and drop. Kemudian pada operator, kita cari yang namanya read search Twitter di sini, lalu kita drag and drop ke sini. Nah, kemudian kita sambungkan connection Twitter tadi ke searching Twitter. Nah, kalau sudah, pada query tersebut kita akan mencari data apa pada Twitter. Kita akan mencari cipung, kemudian pada result type-nya ini terdapat resign or popular, resign saja atau populer saja. Tapi kita di sini memilih resign or populer. Limitnya di sini saya pakai 100. Kemudian language-nya itu kita pakai yang bahasa Indonesia saja. Jadi kita klik ID. Dah, setelah itu kita cari lagi ke operator, yaitu dengan kita cari select attribute, kita drag and drop. Nah, kemudian kita sambungkan search Twitter ke select attribute. Nah, pada parameter select attribute, di sini kita pilih single, kemudian pada atributnya itu kita pilih yang teks. Nah, kalau sudah, kita ke operator lagi, kita cari yang namanya write Excel. Kita drag and drop, kemudian kita sambungkan select attribute ke write Excel. Nah, pada parameter write Excel di sini kita akan mensimpan data ini dengan nama apa. Di sini kita klik, lalu kita mau nyimpan di mana? Saya di sini. Nah, kemudian di sini saya akan ini menamakan hasil data Twitter Cipung. Nah, saya sudah. Terus di sini terdapat dua nih, ada yang .xlsx dan .xls. Nah, apa sih bedanya? Jadi, bedanya di sini adalah kalau .xlsx ini kalau PC kita atau laptop kita sudah menggunakan Windows 10 ke atas. Jadi kalau misalkan kita masih menggunakan Windows 10 ke bawah, kita memakai .xls seperti itu. Jadi kita pakai ini, kemudian kita open. Oke, kalau sudah, di sini kita akan sambungkan data through
ke result. Nah, kalau sudah kita execute. Nah, di sini sudah terdapat tabelnya, yaitu terdapat teks dan nomor ID-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita ke desain lagi, kita balik. Nah, selanjutnya kita akan menginstal data bahasa di RapidMiner. Caranya, kita klik extension, kemudian kita klik marketplace, kemudian kita tunggu. Di sini kita klik top download. Nah, di sini kita akan ngapain sih? Kita akan mendownload bahasa-bahasa pada RapidMiner gitu. Di sini kita akan mendownload yang namanya text processing. Nah, di sini terdapat banyak bahasa, yaitu ada text processing, operator toolbox, web mining, dan yang masih banyak yang lainnya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal text processing, jadi di sini sudah tidak bisa menginstal lagi seperti itu. Jadi ini contohnya, misalkan web mining. Ini nanti kita select for installation, nanti kita install aja seperti itu. Jadi karena saya sudah menginstal text processing, jadi saya tidak akan menginstal lagi. Oke, kita close. Nah, caranya, cara kita tahu bahasa tersebut sudah diinstal atau belum, kita cari di sini extension paling bawah, kita klik. Nah, di sini sudah terdapat text processing, berarti kita sudah menginstalnya seperti itu. Oke, ini sudah. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita akan membuat namanya cleaning data. Oke, di sini kita blank proses. Yes, di sini kita akan simpan yang tadi ke local repository, kita ke proses, lalu kita akan menamakan crawling data Twitter Cipung. Oke, yes. Nah, selanjutnya ini new proses ya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat namanya cleaning data. Cara pertamanya yaitu kita ke operator, kita cari read Excel. Nah, di sini sudah ada read Excel, kita drag and drop. Kalau sudah kita drag and drop, lalu kita double klik di sini. Nah, di sini kita cari file yang sudah kita simpan tadi. Kita ke Saskia. Lalu tadi ini. Hasil data, kita next. Nah, di sini sudah ada. Kita next lagi. Oke, kita finish. Nah, kemudian kita akan ke operator lagi. Kita cari yang namanya subproses. Subproses. Nah, di sini kita drag and drop lagi. Nah, di sini kita akan menghubungkan antara subproses dengan sini ya. Kita hubungkan. Oke. Nah, di sini pada subproses kita akan menggunakan pada subproses kita akan menggunakan ini namanya replace. Jadi di operator kita cari replace. Nah, di sini kita drag and drop. Nah, kalau sudah kita klik replace, kita rename menjadi replace retweet. Nah, di sini juga pada parameter replace retweet, pada replace word-nya kita kasih retweet juga. Nah, kalau sudah kita akan menggunakan replace lagi, drag and drop, lalu kita hubungkan. Nah, kalau sudah ini kita replace, kita rename replace URL 1. Nah, kalau sudah, pada replace word-nya kita masukkan https dot bintang
lalu tanda tanya spasi. Oke, sudah. Kalau sudah, kita drag and drop lagi dari place-nya, kita sambungkan, lalu ini kita rename URL 2. Nah, di replace what-nya ini kita masukkan HTTP kecil semua ya, HTTPS dot bintang. Nah, kalau sudah, kita sambungkan dulu. Oke, saya lupa tadi. Nah, kalau sudah, kita replace lagi, drag and drop. Kita drag and drop lagi. Nah, di sini kita sambungkan replace-nya. Kemudian pada replace kita rename menjadi replace hashtag. Nah, kalau sudah pada replace what-nya, kita masukkan hashtag titik bintang tanda tanya dan spasi. Kalau sudah, kita ambil lagi replace-nya, kita drag and drop, kemudian kita sambungkan lagi. Nah, di replace kita rename menjadi replace mention. Nah, pada replace mention ini, di replace what-nya, kita masukkan add titik bintang tanda tanya spasi. Kalau sudah, kita masukkan lagi replace yang terakhir, yaitu replace simbol. Sini kita rename, replace simbol. Nah, kita hubungkan. Pada replace simbol ini kita masukkan buka kurung. Kita masukkan simbol-simbolnya. Kemudian kita titik koma, tanda tanya, petik, petik atas 1, petik atas 2, kemudian titik koma, titik, tutup kurung, buka, lalu kita ini. Oke. Kalau sudah, kita cari di operator yang namanya trim. Nah, kita drag and drop lagi trim. Kalau sudah, kita hubungkan replace simbol ke trim. Nah, kalau sudah pada trim ini, selanjutnya kita hubungkan example ke outputnya. Kalau sudah, kita balik lagi ke proses. Kalau sudah, kita ke operator lagi, kita cari yang namanya filter example. Filter example, kita drag and drop. Nah, kita hubungkan. Oke. Nah, kalau sudah kita hubungkan, kita double klik atau bisa juga kita klik add filter. Kemudian di sini kita menggunakan teks. Lalu pada sini kita menggunakan is missing. It's not missing ya, maaf. It's not missing. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, pada operator kita cari lagi yang namanya remove duplicate. Duplicate, kita drag and drop. Kemudian kita sambungkan example ke example ya juga. Nah, di sini pada parameter remove duplicate, di sini kita gunakan single. Kemudian atributnya ini kita yang teks. Oke, selanjutnya masih ke operator, kita mencari write text. Write Excel. Kita cari write Excel, kita drag and drop, kemudian kita hubungkan. Nah, pada write Excel ini kita double klik. Nah, di sini kita akan simpan di mana? Di Saskia Dinda, kemudian namanya itu apa? Namanya clean data
Twitter Cipung. Oke. Kalau sudah, kita klik lagi yang ini. Sudah, kita open. Kita klik open. Nah, kalau sudah, kita hubungkan through ke result. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba execute. Nah, datanya berhasil. Oke, seperti ini. Nah, sudah terlihat ya datanya. Sini ada tabel row nomor, teks, dan ID. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan videonya. Nah, pada data yang sudah tadi kita buat di sini, kita ada yang sudah kita buat yaitu clean data Twitter Cipung. Di sini kita tambahkan sentimennya. Jadi di sini tuh sentimennya itu berupa positif dan negatif. Kalau positif itu teks yang positif-positif yang mendukung. Kalau negatif eh, komentar-komentar yang jahat dan yang nggak baik gitu, seperti itu. Pokoknya kita buat dulu sentimennya pada data tadi. Lalu kalau sudah kita buka lagi repeat mannernya. Nah, lalu kita eh, ke kita cari di sini read Excel. Kita drag and drop. Kemudian setelah kita drag and drop, kita klik 2 kali, double klik. Kalau sudah double klik, kita cari Excel yang tadi. Oke, kita next. Oh, ini kita close dulu. Kita close. Oke, kita klik ini. Kita ulang ya, kita double klik, lalu kita cari data yang tadi. Next. Nah, di sini kan sudah ada nih. Nah, di sini kan kita next. Sudah ada. Lalu di sini kan teksnya ada polinominal. Nah, sentimen polinominal. Nah, di sini kita change role, lalu kita di sini tulis label. Nah, kita klik OK. Nah, kalau sudah kita finish. Oke. Nah, kalau sudah kita cari lagi operator yang bernama filter example. Filter example, kita drag and drop, kemudian kita hubungkan. Nah, di sini kita double klik, di sini kita sentimen, lalu di sini is not missing, lalu kita klik OK. Kemudian kalau sudah di situ kita coba jalankan dulu ya. Example-nya kita coba tarik ke sini, lalu kita execute. Ya, berhasil. Di sini sudah terdapat tabel-tabelnya. Oke, selanjutnya kalau sudah, nah ini kita close lagi ya. Kita close lagi. Nah, terus kita di operator ini kita cari nominal, nominal to text. Nih, drag and drop. Nah, kalau sudah drag and drop,
Nah, nominal ini tuh berfungsi untuk mengubah tipe polinomial ke teks pada data yang sebelumnya. Nah, kalau sudah kita hubungkan example ke example. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari lagi operator yang bernama atribut file attribute proses dokumen form data kita drag and drop lalu kita hubungkan example ke example ya. Nah, kalau sudah ini kita hubungkan sudah, lalu kita double klik yang proses dokumen from data. Nah, di sini pada operator kita cari yang namanya itu tokenize. Tokenize. Nah, ini kita drag and drop. Nah, ini kita hubungkan. Kemudian parameter tokenize-nya ini non-letters. Lalu kita cari lagi di operator yang bernama transform transform cases. Case. Ini kita drag and drop lagi, kemudian kita hubungkan dari dokumen tokenize ke dokumen transform cases dengan parameter lowercase. Kemudian kita cari lagi di operator yaitu yang bernama filter stop word yang direction kita drag and drop lalu kita hubungkan transform cases ke dokumen filter stop word yang tadi. Nah, di sini kita itu harus ini dulu. Di sini kan kita harusnya masukin yang stop word-nya dulu. Karena belum, jadi di sini kita bisa cari yang namanya. Di sini kita searching, download. Nah, yang ini. Stop bahasa.csv. Kita klik. Nah, kita klik ini, Kaggle. Nah, kemudian kita bisa download ini stopword bahasa.csv. Ini kita download. Karena saya sudah download, jadi saya tidak download lagi. Oke. Kalau sudah di-download, di sini kita cari filenya. Kita cari di sini yang namanya. Ini kita all files, lalu stop word bahasa. Kita open. Oke. Kalau sudah, kita ke operator lagi. Kita share lagi di sini yang namanya filter filter token. Nah, yang ini byline kita drag and drop, kita hubungkan lagi dokumen filter stop ke dokumen filter token. Nah, kalau sudah, filter token ini kita hubungkan ke dokumen sini. Oke. Selanjutnya kita ke proses, kita kembali lagi ke proses dokumen form data. Oke. Nah, di sini kita klik ini, keep text. Kita klik di sini sudah. Kalau sudah, kemudian kita ingin membandingkan hasil data sebelumnya. Dilakukan proses tokenize teks keoriginalan nominal to text dengan cara menghubungkan orinya parameter nominal to text ke res ke pojok kanan. Lalu kita run. Ini kita run ya. Ini kita hubungkan ke sini. Lalu ini kita hubungkan ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, kalau sudah di sini kita sudah run ya. Jadi hasilnya seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian di sini atributnya terdapat nih, kayak di sini. Nah, atribut di sini kita bisa baca nih, kita misalkan ABC ada berapa kata, ID ada teks, ada sentimen. Nah, ada kayak gitu-gitu. Kita bisa lihat itu. Kita bisa membandingkan antara example set dengan filter example dengan example set proses dokumen from data. Nah, kalau sudah, kita ke desain lagi. Lalu kita cari yang di operator dengan naive bias. Bias. Nah, ini kita drag and drop. Sebelumnya ini kita enable dulu ya. Ini kita X, ini kita X, lalu nah ini kita enable lagi. Kalau sudah ini taruh di sini. Kemudian hubungkan, kita hubungkan ya example ke try ini. Lalu kalau sudah, kemudian kita cari lagi nih di operator, yaitu dengan nama store. Nah, ini kita drag and drop. Ini kita kecilin dulu biar kelihatan. Nah, ini kita taruh di sini. Kalau sudah, nah, eh, rename operator store ini dengan store model. Model. Nah, kalau sudah, kita hubungkan mode dengan input. Oke, sudah. Oke, hubungkan mode ke inputnya. Kemudian parameters operator store bagian repository ini kita kita simpan dengan nama ini, dengan nama model analisis sentimen Cipung. Oke, kita klik OK. Coba kita run. Oke. Selanjutnya kita drag and drop lagi store yang kedua. Nah, pada store ini kita rename store data latih. Data latih. Nah, lalu kalau sudah di parameter ini kita pilih folder data. Kalau sudah kita local repository, kemudian kita simpan di folder proses. Nah, ini kita kasih nama data analisis sentimen Cipung. Nah, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian dari example naive bias kita hubungkan ke input store data latih. Kemudian kita run. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, di sini kita sudah selesai membangun model klasifikasi menggunakan metode naive Bayes. Kemudian kita lanjutkan ke analisis sentimennya.
Kita blank, lalu kita yes. Kita, kita no ya, karena kita sudah ada datanya yang sudah tadi. Nah, kemudian kita ke sini. Kita drag and drop operator di Excel. Nah, kalau sudah, kita double klik, kemudian kita pilih yang sudah tadi yang clean itu yang kita sudah tambahkan sentimennya. Kita pilih ini, kita next. Ya, di sini sudah ada ya. Nah, kita next lagi. Nah, di sebelah kanan sini polinomial kita klik ini lalu change role lalu di sini kita tulis label. Label. Oke, kita klik oke. Lalu kita finish. Nah, kalau sudah kita ke operator lagi, kita cari yang namanya filter example. Filter example. Kita ada double klik atau drag and drop, lalu kita hubungkan koneksi out pada read Excel ke example filter example. Kalau sudah kita hubungkan di parameter filter example ini kita ada add filters, lalu kita teks ubah menjadi sentimen, lalu equals kita ubah menjadi is missing. Lalu kita klik OK. Kemudian kita ke operator lagi, kita cari yang namanya nominal to text. Nominal to text. Kita drag and drop lagi. Kemudian kalau sudah kita hubungkan ya. Kita hubungkan lagi example ke example nominal to text. Kemudian kita cari lagi operator yang namanya proses data dokumen form data. Kita drag and drop. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita hubungkan example ke example. Nah, di dalam sini kita double klik. Nah, di sini eh kita cari namanya operator tokenize. Tokenize. Kita double klik atau kita drag and drop lalu kita hubungkan dengan parameter mode non-letters lalu pada operator lagi kita hubungkan lagi. Kita cari yang namanya transform cases. Nah, ini kita drag and drop. Kemudian kita hubungkan dokumen tokenize ke dokumen transform case. Nah, kalau sudah parameternya itu adalah lowercase. Selanjutnya kita ke operator lagi, kita cari yaitu filter stop port yang direction kita drag and drop, kita hubungkan dokumen transform cases ke dokumen filter stop port. Lalu kita double klik, kemudian kita masukkan yang sudah kita download tadi, ini ke all files, lalu stopword bahasa.csv kita open. Oke, kemudian sudah kita ke operator lagi nih, kita cari yang namanya filter token. Nah, di sini kita double klik atau drag and drop. Kita hubungkan dokumen filter stop ke dokumen filter tokens. Kemudian kita hubungkan lagi dokumen filter tokens ke dokumen. Oke, kemudian kita ke proses lagi. Nah,
Di sini kita cari lagi nih di operator. Nah, ini coba dulu ya kita data analisis sentimen kuliner. Kita cari di sini di proses. Oke. Nah, di sini kita drag and drop data analisis sentimen. Nah, di sini kita drag and drop. Set. Oke. Lalu, eh kalau sudah, kita hubungkan outnya ke res. Kita hubungkan output outputnya ke res. Execute data analysis. Ini kita hubungkan ke sini. Kita coba. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kita udah ada di sini. Sudah ada, lalu kita ke desain lagi. Lalu ini kita X ya. Nah, kalau sudah kita X, kita cari lagi di operator yang namanya union. Kita drag and drop. Oke, kita taruh di sini. Lalu proses data, uji, dan example pada ini kita hubungkan dengan example pada union. Lalu pada operator rival data juga dihubungkan ke operator. Nah, di sini kita retriever data. Ini hubungkan ke example sini. Nah, garis. Oke. Lalu kita ke sini sebentar. Oke, kemudian kita cari ini. Kemudian kalau sudah union, kita cari yang namanya filter example. Filter example. Kita drag and drop. Kita taruh di sini. Oke, lalu kita hubungkan union extra ini dengan ini. Lalu pada parameternya kita add, kemudian kita ubah teks menjadi sentimen. Lalu equals kita cari, kita ganti jadi is missing. Oke, kemudian kita oke. Lalu hubungkan extra.
Di sini kita hubungkan, lalu sini kita juga kita hubungkan. Lalu kita coba run. Nah, di sini sudah ada nih. Jadi gini hasilnya kalau misalkan yang tadi. Nah, ini juga. Nah, jadinya tanda tanya gitu karena itu kita klik is missing. Jadinya tanda tanya gitu. Oke, ini kita ini lagi ya. Kalau sudah kita cari replace. Replace missing value. Ini kita drag and drop. Kita taruh ini kita X dulu ya. Ini kita taruh di sini. Oke, kemudian kita hubungkan example ke example. Oke, ini pada kolom ini kita klik default, ini average kita ganti jadi 0. Kalau udah pastikan atribut kolom atribut filter type-nya itu all, sudah. Lalu hubungkan example replace missing value ke rest. Pojok kanan, lalu kita execute. Kita execute. Nah, di sini seperti tadi ya. Jadi berubah nih jadi 0, 0, 0 gitu. Nah, kalau sudah, kemudian kita drag and drop lagi nih. Yang di sini model analisis sentimen. Nih, yang ini ya, kita drag and drop. Nah, kalau sudah, ini kita taruh di sini. Lalu kita drag and drop lagi di sini di operator dengan nama kita cari apply model. Apply model. Nah, ini kita drag and drop. Ini kita X. Kita taruh sini. Oke. Lalu kita silang dulu example di replace ini dengan res. Sorry. Ini kita sini. Oke. Coba kita jalankan. Oke, ini belum ternyata. Oke. Coba ya kita jalankan. Belum juga ya. Ini kita silakan ke sini. Oke, coba. Nah, di sini sudah. Nah, sudah kegantikan tuh sentimen negatif positifnya, terus 0 jadi 1, terus teksnya jadi gini, seperti ini, seperti itu. Udah deh seperti itu. Jadi ini hasilnya pada data sentimen tersebut. Seperti ini gambarannya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.